Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang terhormat, gerhana bulan dan gerhana matahari adalah keajaiban alam biasa dan terjadi secara rutin setiap tahun. Peristiwa itu ditambahkan Allah agar manusia semakin yakin bahwa Allah bisa melakukan apa saja terhadap benda-benda raksasa di angkasa, apalagi terhadap makhluk kecil manusia. Segala sesuatu di alam raya, termasuk benda-benda angkasa, berada sepenuhnya dalam genggaman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu alladzi bihadhil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Sekarang kita hidup di era modern dan ilmiah. Gerhana bulan dan matahari bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak takhayul lagi. Jangan ada lagi di antara kita yang beriman masih berpikiran bodoh atau jahiliyah dan primitif. Dulu zaman Nabi SAW, gerhana terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim. Usai 16 bulan, putra Nabi SAW hasil pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah. Masyarakat saat itu menanggapi gerhana terjadi akibat kematian Ibrahim. Nabi SAW kemudian menegaskan bahwa gerhana matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah dan terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seorang. Nabi SAW lalu menambahkan, jika kalian melihat keduanya, gerhana bulan dan matahari, berdoalah dan sholatlah. Jangan ada di antara kita yang masih memiliki kepercayaan seperti kepercayaan seorang bagian orang Vietnam, Cina, Amerika, dan Jawa yang memandang gerhana terjadi karena ada katak besar, atau anjing mistis, atau beruang, atau serigala, atau naga, atau prarakala, atau buto yang memakan matahari atau bulan. Masyarakat lalu memukul panci, lesung, alat penumbuk padi, bahkan membunyikan mercon agar makhluk jahat tidak menelan matahari atau bulan. Sebagian orang yang hamil jika bersembunyi di kolong apa saja agar bayinya tidak berwajah hitam atau cacat fisik lainnya. Jangan juga percaya seperti orang-orang India yang berpuasa ketika terjadi gerhana, sebab semua makanan yang ada pada hari itu dipercaya berubah menjadi racun, atau seperti orang-orang Jepang yang menutup semua sumur sebab gerhana menebar racun ke bumi. Sekali lagi, sebagai orang beriman, hapuslah kepercayaan sesat bahwa gerhana merupakan pertanda adanya macam-macam bencana sesuai dengan bulan terjadinya, apakah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sebagainya. Para hadirin yang terhormat, lihatlah langit setiap hari. Jangan hanya memandang daratan bumi dan laut. Itulah perintah Allah. Lihatlah matahari, bulan, dan binatang sampai sekarang belum diketahui jumlahnya. Semuanya digerakkan Allah dengan teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang. Masing-masing
beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin 36. Bagaimana bisa terjadi pergantian waktu siang dan malam? Ya, karena Allah menciptakan matahari yang bersinar dan terus berputar sambil berjalan maju tempat yang ditetapkan oleh Allah. Matahari dikelilingi planet-planetnya, termasuk bumi yang dikelilingi matahari selama 365 hari per tahun. Bumi juga dikelilingi bulan sebanyak 12 kali putaran selama 354 hari per tahun. Hitungan gerak matahari tersebut tidak bisa dipercepat untuk menyamai gerak bulan, sebab masing-masing berjalan melalui garis edarnya masing-masing. Semua diatur oleh Allah secara teliti dan seimbang, sehingga selalu tepat pada tempat edarnya. Oleh karena itu, gerhana matahari 1000 tahun yang akan datang pun sudah bisa dihitung mulai sekarang. Perputaran matahari dan bulan itulah yang menyebabkan terjadinya pasangan waktu siang dan malam yang amat kita perlukan untuk kelangsungan hidup. Perhatikan matahari yang bobotnya 1 juta lebih berat dari bumi itu digerakkan oleh Allah dengan kecepatan 12 mil per detik. Allah benar-benar maha perkasa. Maka optimislah. Apa sulitnya bagi Allah memutar keadaan kita yang sekarang sakit, terpuruk dan menderita, dirubah Allah menjadi sehat, kaya dan bahagia. Tapi juga waspadalah, apa susahnya bagi Allah jika Allah berkehendak memecah langit, menurunkan hujan, batu, dan menenggelamkan bumi, jika terus-menerus melakukan dosa dan tidak segera bertaubat. Hentikan memakan uang rakyat, hentikan berbisnis narkoba, hentikan miras, judi, perzinaan, homo, dan lesbian. Hentikan provokasi, kebencian, dan konflik di antara kita. Menghancurkan manusia dalam semenit lebih mudah bagi Allah daripada memutar planet-planet raksasa di angkasa. Silahkan pergi ke tengah laut, lalu lihatlah ke atas. Saksikan bagaimana kebesaran Allah dan betapa semua benda di langit itu tunduk kepada ketentuan Allah. Tirulah benda-benda raksasa di langit yang semuanya tunduk, bersujud, dan bertasbih kepadanya. Pujilah Allah, Tuhan yang menciptakan matahari dengan jarak sejauh 93 juta mil dari bumi, bulan dan bumi sejauh 240 ribu mil, dan jarak planet terjauh sekitar 40 kali jarak antara bumi dan matahari. Sebagaimana kita ketahui, kecepatan cahaya adalah 186 ribu mil per detik. Bertakbirlah untuk mengagungkan Allah yang menciptakan bintang raksasa di langit, yang terlihat dari bumi hanya berupa titik cahaya, ternyata berjarak sejauh 1.400.000.000 mil. Sebesar apapun kumpulan bintang di langit, ia hanya sebuah debu di alam semesta yang maha luas. Lalu kita makhluk kecil apa? Allahu Akbar. Mengapa matahari bersinar terang? Ya, karena ia terbakar. Maka jika kita ingin bersinar di kemudian hari, maka harus bersiap terbakar di hari-hari ini. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jika kita berharap bisa mencerahkan dan membahagiakan manusia, mulai sekarang berputarlah, bergeraklah, dan lakukan segala hal dengan maksimal untuk berprestasi. Sekarang lihatlah bulan. Di hari pertama, ia dapat terlihat di ufuk barat berbentuk sabit setelah matahari terbenam. Besoknya lebih besar dan berpindah tempat pada posisi lebih atas hingga puncak saat purnama. Setelah purnama, secara perlahan, bulan mengecil kembali di ufuk timur, seperti mayang kurma yang tua dan layu. Itulah pernyataan tentang kehidupan kita. Kita dulu kecil dan lemah, lalu dewasa dan perkasa. Nah, bersiaplah, kita akan kembali lemah seperti masa kecil kita. Gerhana mengingatkan kita tentang bulan, bumi, dan matahari. Jadilah matahari yang menyinari manusia tanpa padang bulu. Jadilah bulan purnama. Meskipun bulan tidak memiliki sumber sinar sendiri, ia terus-menerus memantulkan sinar matahari untuk menerangi kegelapan di tempat yang jauh pun di tengah malam.
Jadilah manusia pengusir kesedihan, jangan sebaliknya menjadi perusak kebahagiaan dan kedamaian. Jadilah muslim yang dinamis, bergerak, berusaha tanpa henti untuk menjadi muslim yang berprestasi. Tapi tetaplah berada di jalan yang benar, tidak menyimpang dari jalur yang telah digariskan Allah, seperti matahari dan bulan yang terus berputar dengan cepat dan tepat pada garisnya masing-masing. Hadirin yang terhormat, semoga khutbah gerhana ini menambah semangat introspeksi sekaligus memacu diri untuk berprestasi dan lebih dekat kepada Allah Rabbul Izzati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsul rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqal fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahil akbar.